Kita akan lanjutkan ya. Jangan dijadikan dua rasa ya. Rasa itu adalah satu, tunggalkan semua ya. Menjadi rasa Allah, Allah yang merasakan pada diri ya. Jangan dijadikan dua rasa. Kalau Allah bisa merasakan, kita bisa merasakan. Menjadilah dua rasa, syirik juga kita. Menduakan juga. Itu tunggalkan semua, ahadkan semua ya. Esakan semua, tetap menjadi satu. Maksudnya itu yang disebut dengan tauhid ya. Jika bisa merasakan, kita itu bisa merasakan, Allah juga bisa merasakan, berarti jadilah dua rasa. Itu sama saja dengan kita menduakan Allah, begitu. Maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekalipun kita alim, sekalipun kita taat, rajin puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tapi kalau masih kita menduakan kehendak, menduakan kalam, menduakan pandangan, menduakan kuasa, menduakan segala-galanya kita duakan, itu maka tunggalkanlah semua menjadi satu kalam ya, satu pandangan, satu gerak, satu kuasa, satu segala-galanya, esa semuanya, ahadkan semuanya menjadi satu, maka itulah namanya tunggal. Maka wujudlah semuanya, wujud tunggal jadinya, begitu. Itu namanya jangan jadi dua rasa, maksudnya itu namanya masih mensekutukan, namanya kalau kita masih menduakan ya. Syirik hukumnya ya, tiada surga baginya. Nah, itu kita tidak akan pernah untuk mendapatkan surganya Allah ya. Kalau memang kita ini masih menduakan semua, kalau kita beranggapan bahwa kita semua yang punya, yang memiliki semuanya, itu namanya dua jadinya. Milik Allah, milik kita. Milik kita, milik Allah, berarti masih ada dua milik jadinya, begitu. Maka esakan, ahadkan semua, tunggalkan semua ya. Contoh, jika istri kita menduakan kita bagaimana? Marah tidak, murka tidak kita. Jengkel kita, bisa-bisa kita bunuh istriku. Nah, seperti itu jadinya. Karena kejengkelan kita, kemurkaan kita kepada istri kita karena diduakan, ujung-ujungnya supaya kita tidak bunuh, kita ceraikan, pisah kita jadinya. Maka kita akan berpisah pula dengan Allah ya. Berpisah pula dengan hidup kita ya. Nah, itu kesempurnaan hidup kita, kesempurnaan nyawa kita. Ya, kesempurnaannya Nur Muhammad itu ada pada wanita sebenarnya. Itulah nyawamu sebenarnya, itulah hidupmu yang menghidupkan ya, napasmu, napas cinta itu sebenarnya pada wanita tempatnya seperti itu sebenarnya ya. Kalau diperdalam begitu. Maka nur itu, kenyataan nur itu adalah pada nyawa, pada napas, pada hidup, pada hawa. Itu yang disebut dengan hawa sebenarnya, wanita itu, perempuan itu sebenarnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak kita keliru ya, supaya kita tidak salah paham maksudnya ya. Cara pengembalian diri ya yang benar ya. Cara pengembalian diri yang benar, tauhidkan semua tanpa kecuali. Jadikan satu sudah semua, begitu. Ahadkan, esakan, tunggalkan semua ya. Satukan dirimu menjadi satu, yaitu diri zahir dan batin itu tunggal pada Allah, begitu. Sebenarnya kok susah sekali kita mau yakini ya. Kok susah sekali kita mau percayai, susah sekali kita mau imani ya. Kalau nggak banyak dalil, kita nggak percaya. Bukan dalil itu yang akan menyelamatkan kita ya. Nah itu. Makanya ya, kita itu harus paham ilmu intinya. Begitu. Tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan itu. Apa yang pernah saya katakan dari keseluruhan yang ada di konten ini ya. Sekalipun yang 3 konten yang saya isi itu dalam artinya jangan lupa ya. Buka saja. Kalau kurang pemahaman, kurang ini, dalam artinya harus buka semua sebenarnya, harus tahu semua supaya tahu alurnya. Yang memprotes, yang kebanyakan yang bertanya sebenarnya tidak ditonton semua itu, karena semua itu yang dipertanyakan, yang diprotes itu sudah ada semua dalam pengkajian, sudah terjawab semua di dalam pengkajian ini. Begitu sebenarnya, tapi tidak ditonton semua, bingung dan bingung adanya. Jangan di-skip, jangan dilompat, sebenarnya begitu sebenarnya kalau mau paham ilmu. Mau paham atau tidak, mau tahu atau tidak, tinggal itu saja, terserah kita sekarang. Az-zahiru rabbi wal batin itu. Nah itu tergantung kita sekarang, mau paham betul atau tidak.
Nah itu, kebanyakan kita menonton yang lain. Nggak hiraukan agama. Nggak hiraukan ageman pegangan. Akhirnya apa? Manusia-manusia apa itu sebenarnya? Nah, seperti itu sebenarnya ya. Kata aku Allah ya, kata aku Allah yang dimaksud itu ya, kata aku Allah. Karena Allah yang mengaku dirinya, aku Allah. Aku zat ya. Ini kata Allah ini ya. Aku Allah, aku zat, aku nur, kata Allah, kamu sifat. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ini kata siapa? Kata Allah atau kata kita? Kalau kita mengatakan kata kita, kupur kita. Kalau kita mengatakan kata Allah, Allah yang berkehendak, Allah yang berkalam, Allah yang berkata, itu namanya tauhid. Kembali sudah ke Esa. Seperti itu. Semua yang bernama-nama kumpulnya menjadi Allah. Begitu. Kholaqo Adam kasuratihi ya. Allah itu mengajarkan ya, memberitahukan kepada Adam yang bernama-nama semuanya itu ya, nama-nama semuanya itu diberitahukan. Maksudnya tidak mungkin Allah mengajarkan kepada Adam nama virus kuman corona. Virus kuman corona baru kemarin adanya. Dalam artinya yang diajarkan, yang dimaksud adalah kumpulan nama semuanya itu Allah namanya gitu. Maksudnya singkat ya, singkat sekali. Nah itu Allah namanya, kumpulannya semua itu. Maka kebanyakan kita hanya menyembah nama sebenarnya. Itu karena kita tidak tahu, yang kita cari pemiliknya nama, itu yang kita cari. Pemiliknya nama ini yang kita harus cari, bukan yang bernama. Maka dengan nama Allah, baru dengan nama. Kenapa tidak dengan Allah saja begitu? Kok gunakan nama lagi? Seperti itu sebenarnya. Berarti mana Allah yang dimaksud? Ya, mana Allah yang dimaksudkan ya? Ini hasil haluat saya ya. Hasil haluat saya atau survei membuktikan katanya ya. Biasanya saya dengar di TV itu survei membuktikan katanya. Ini hasil haluat saya ya. Kalau secara langsung yang Allah itu adalah cara-cara ini. Ini hasil haluat saya ya. Sekitar tahun 2000-an, 2000 berapa itu lupa saya sudah. 2000-an sudah, saat-saat itu sudah ya. Kalau secara langsung yang Allah itu adalah cara-cara ini. Nah cara ini kan tidak terlihat ya. Cara ini tidak terlihat. Tidak berupa juga. Nah seperti itu. Nah itu yang disebut laisa kamislihi. Nah itu jangan dibanding-banding ya. Nah seperti itu. Kalau secara tidak langsung adalah jasad ini katanya. Itu hasil haluat saya atau survei membuktikan ya. Itu hasil saya ya, yang saya tunjukkan kepada kita semua supaya tidak capek-capek berhaluat ya. Maksudnya salah-salah nanti berhaluat malah temukan jin ya. Akhirnya berkeyakinan kepada jin. Maka saya bilang jangan sampai iman kita nyangkut sama jin setan. Jangan sampai iman kita nyangkut pada dewa dan lain sebagainya seperti itu. Nah maka itu saya katakan. Nah itu makanya ya. Hasil saya haluat itu saya ulang lagi ya. Kalau secara langsung yang Allah itu adalah cara-cara ini. Kalau secara tidak langsung adalah jasad ini. Itu hasil haluat saya ya. Kalau mau diyakini silakan, tidak mau diyakini juga boleh. Nah itu berarti jasad ini Nur Muhammad, berarti cahaya Muhammad yang memancarkan cahaya yang besar itu ya. Karena alam ini datang dari Nur Muhammad sebenarnya. Alam ini datangnya loh dari Nur itu. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah Nur Muhammad sebenarnya. Jadi rohnya alam ini Nur Muhammad. Maka alam ini hidup. Maka bisa menghidupkan rerumputan, tetanaman, tetumbuhan dan lain sebagainya. Bisa hidup ya. Karena alam ini punya roh. Tapi dia tidak memiliki nyawa. Makanya dia tidak beristri. Nah itu tidak memiliki hawa, tapi dia hidup karena dia memiliki roh. Setiap yang memiliki roh dia hidup sebenarnya, tapi roh mana yang dia gunakan? Nah itu karena ketujuh roh ini fungsinya masing-masing. Nah seperti itu. Seandainya roh binatang, ya jadilah binatang. Kalau kita gunakan binatang, sifat-sifat binatang begitu. Sifat
roh insani, kita sifat kemanusiaan yang tinggi. Nah seperti itu sebenarnya, tergantung roh mana, begitu saja ya. Cara para wali, ulama, ambia ya, yang mursalin mengenal pada Allah ya, caranya maksudnya ia kembali kepada nur itu sebenarnya, maka bercahayalah. Maka bercahayalah jasad ini. Begitu. Maka jasad ini menjadi bercahaya. Maka kembalilah kepada nur itu kalau takut salah. Begitu. Tapi ini masih masuk dalam hakikat. Begitu. Itu yang bernama hakikat ya, yang mengenal pada nyawa dan roh. Itu yang mengenal pada nyawa dan roh, berarti nyawa dan roh ini yang menghidupkan, yang menggerakkan badan ini sehingga badan ini mampu dan bisa bergerak, disuruh makan, disuruh minum, disuruh sholat, disuruh duduk, suruh berdiri, suruh pergi cari uang. Tuh, kalau tidak cari uang melalui tangan ini, melalui Sulaiman ini, yang disebut Sulaiman ini, tangan ini ya, yang bergerak mencari ya, yang bisa kaya, bisa segala macam. Seperti contoh kita jadi orang kantor, kita nulis, akhirnya jadi kaya, jadi jutawan. Seperti contoh kita petani, kayak saya nyangkul. Di Sulaiman, yang dimaksud Sulaiman itu di tangan ini, tempatnya di genggaman kita ini, sehingga kita bisa mendapatkan rezeki. Begitu, tapi semua itu berkaitan, harus ada otak, harus ada pikiran, disertai juga dengan kaki. Saya yang antarkan, saya yang pegangkan, saya yang lihatkan, saya yang dengarkan, saya yang bicarakan, saya yang gerakkan. Kalau nggak ada saya, kata batin, kata hati, mana bisa detak jantungmu? Semua itu berantai ya hidup ini. Semua itu ikut serta. Maka kumpulkanlah semua itu menjadi Allah. Tauhidkan semua itu menjadi Allah. Maka yang bernama-nama itu, kumpulan nama itu adalah Allah namanya. Begitu saja sudah. Cahaya malaikat 4 itu ya. Saya ulang ya. Itu yang bernama hakikat sebenarnya. Yang mengenal pada nyawa dan roh. Siapa kira-kira di balik roh itu? Nah, siapa di balik roh itu? Cahaya malaikat yang 4 ya. Terutama Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Terutama ini ya. Siapa di balik roh itu? Malaikat sebenarnya. Malaikat di balik roh itu yang memancarkan cahaya pada roh sehingga roh itu hidup ya. Jadi hiduplah roh itu, dalam artinya sama saja seperti malaikat itu yang menyalurkan setrum ya, sehingga setrum ini selalu hidup ya, untuk menghidupkan semua anggota tubuh ini zahir maupun batin melalui malaikat itu, cahaya malaikat itu. Jangan kita beranggapan bahwa malaikat itu bersayap, kecepatan terbangnya melebihi kecepatan kilat. Kan sudah dikatakan, sudah kita diajarkan bahwa malaikat itu adalah cahaya. Kalau memang malaikat itu adalah cahaya, bagaimana dia mau terbang? Coba kita berpikir yang baik ya. Nah itu, semua itu tidak mampu ditembus dengan akal ya. Tidak mampu. Tidak mampu juga ditembus dengan rasa semua. Tidak mungkin juga ditembus dengan akal semua untuk mencapai kepada Allah ya. Kecuali kepada orang-orang yang diredoi oleh Allah. Orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Nah itu, maka ya, sebagian besar kemarifatan itu dikatakan berdalil, dalilnya di Al-Quran ketemu. Dalil ini, dalil itu ketemu. Tapi sebagian besar semua itu dari petunjuk sebenarnya. Sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Baru kita mendapatkan agama Islam ini melalui Rasulullah. Petunjuk juga, wahyu juga. Melalui siapa? Melalui cahayanya Jibril yang mengatur pada otak kecilnya manusia. Sehingga menjadilah suara kalam atau cahaya kalam yang keluar lewat lidah ini. Menjadilah cahaya pandangan, menjadilah cahaya gerak, menjadilah cahaya hidup, menjadilah cahaya segala-galanya adalah cahaya yang menyinari pada hidup ini. Maka disebut nurullah ya. Maka disebut nur cahaya Muhammad. Itu sebenarnya
Cahaya malaikat itu tempatnya pada utak ya, utak kecilnya manusia kira-kira 2 jari ke depan dari pusaran rambut kita ya. Yang mengatur cahaya kalam, mengajarkan akal bicara sehingga manusia itu pintar bicara karena diatur oleh malaikat. Sebenarnya itu Jibril, terutama Mikail, Israfil dan Israil itu saudara kita ya, saudara empat kita. 4 sedulur ke 5 pancer ya, 4 sedulur papat sedulur ke 5 pancer. Tunggalnya itu adalah hidup sebenarnya, tunggalnya itu adalah Allah sebenarnya, tunggalnya itu adalah Esa sebenarnya, tunggalnya itu adalah Ahad sebenarnya. Begitu sebenarnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ditemukan juga sama Mami Ugik-Ugik ini ya. Mudah-mudahan juga ditemukan sama Bang Rajun yang aktif menonton ya. Katanya baru-baru hilang Bang Rajun, sekarang baru muncul lagi katanya, aktif lagi katanya Bang Rajun ini. Makanya aktif saja dulu Bang Rajun ya. Nanti saya izinkan untuk mengambil nomor saya nanti. Mami Ugik dengan Bang Rajun saya anggap lulus dia begitu. Termasuk juga yang dari Sulawesi ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditemukan di sini karena ini sudah ini yang saya katakan di sini, yang saya kajikan di sini. Insya Allah karena yang dari Sulawesi sudah memiliki nomor saya dan dia sudah suatu saat dia bisa hubungi saya. Nah ini maka saya tujukan kepada dia, cuma saya belum lupa bertanya nama. Sebenarnya saya belum tahu namanya persis ya, tapi dia sudah hubungi saya dan dia juga sudah baiat sebenarnya. Insya Allah dan izin Allah dia sudah mengambil ijazahnya ya. Sudah mengambil ijazahnya, sudah baiat dengan membayar maharnya ya, membayar mas kawinnya ya. Kalau yang dari Sulawesi khususnya, tapi saya lupa namanya ya. Nah itu saya tujukan kepada dia, beliau mudah-mudahan juga ditemukan di sini, mudah-mudahan aktif. Kalau dia suatu saat saya bisa telepon dan saya kasih tahu dia. Insya Allah dan izin Allah ya. Begitu, karena dia sudah mengambil ijazahnya ya, baiat dia sudah yang dari Sulawesi ya. Mudah-mudahan kita semua yang ikut dalam pengkajian ilmu marifat ini semua tanpa kecuali kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga tidak semudah itu kita untuk mencapai iman. Kita harus paham ilmu, tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan ini. Bagaimana cara kita mengahadkan diri, bagaimana cara kita mengesakan diri, bagaimana cara kita menunggalkan diri. Jangan sampai ada duanya. Kalau ada duanya maka kita akan menjadi orang-orang syirik, menjadi kita orang-orang yang kufur kalau kita tidak mau memahami keilmuan. Kufur itu tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mau mengakui semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Maka hak semua hak talkinkanlah dirimu sebelum engkau ditalkinkan oleh orang banyak, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Begitu pula malaikat yang lain ya, mengatur cahaya pengenalan, cahaya pandangan, cahaya hidup, cahaya rasa, dan cahaya wujud. Termasuk 10 malaikat itu ya, yang merupakan cahaya di dalam diri kita ya. Sampai mungkar nangkir yang dikatakan memukul dalam kubur sampai lebur seperti bubur ya. Itu juga ada di dalam diri. Nah itu melalui roh, nyawa, hati, dan jasad jadi satu kumpulan nama yang tersebut Allah. Itu dari zat, sifat, asma, dan af'al keseluruhannya apa yang saya sebutkan dari kesemua pengkajian dari awal sampai akhir sampai sekarang ini, termasuk yang ada di 3 konten itu ya. 3 channel itu maksudnya semua itu tauhidkanlah menjadi satu semua apapun perkataan saya itu. Yang kita maksud, yang kita kaji di sini khususnya yang ada di dalam diri kita. Sekalipun kita mengkaitkan ke alam dalam artinya karena dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mengetahui usul asal kejadian alam jagat raya ini, maka tidak sah keilmuannya, tidak sah kemarifatannya, tidak sah pemahamannya, tidak sah ia mengenal kepada Allah. Begitu saja, sudah. Muhammad zahir dari kepala, dada, punggung, dan hati, ya, tangan, ya. Itu zahir. Dan kaki berbentuk huruf dari kepala, dada, punggung, dan kaki maksudnya berbentuk huruf mim ha mim dal yang berbunyi Muhammad.
Hampir saya bilang mim ha ya. Kalau saya bilang ha nanti diprotes lagi. Awal-awalnya dulu di Anak Rantau channel 01 ya. Saya bilang ha itu dalam artinya saya mengikuti logat ya. Saya mengikuti logat Jawa Barat dalam artinya, dan juga pasaran dalam artinya bahasanya ya bahasa pasaran ya. Akhirnya saya bilang begitu. Nanti hampir saya bilang begitu, hampir keceplosan, hampir kelolosan ya. Akhirnya apa? Diprotes juga. Nah, sekarang selalu saya sadar diri bahwa introspeksi diri ya. Makanya dalam artinya saya selalu ingat sekarang ini begitu. Yang bunyinya Muhammad pada diri zahir ya. Mim ha mim dal, dari kepala, dada, punggung dan kaki. Sebenarnya tempatnya termasuk jantung, hati dan tangan ya. Itu mim juga. Berbunyilah Muhammad pada zahir, Allah dari dalam sampai di luar Allah bunyinya. Dari roh, nyawa, hati dan jasad, kesimpulannya semua itu Allah lapasnya. Begitu saja sudah. Zahir dan batin kembalikan menjadi satu nama, yaitu Allah dari yang bernama-nama. Keseluruhan yang bernama-nama ini satukan, ahadkan, esakan, saya bilang menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Perhatikan lagu ya, Satu Jiwa Dalam Cinta. Satu jiwa dalam cinta, katanya ya. Berarti setiap makhluk hidup yang berkasih sayang ya, yang bermesraan ya, banyak tempatnya ya, maksudnya ya. Semua burung, kita lihat burung ya. Burung itu bisa bermesra-mesraan. Manusia apalagi bermesra-mesraan, berdua-duaan, senang-senangnya. Ya itu, semua binatang juga, semua itu juga bermesraan, bercinta kasih. Tapi tetapkan satu, ahadkan, esakan kembali kepada Allah. Cinta kasihnya Allah, maka Rahmanir Rahim, mengasihi dan menyayangi secara zahir dan batin. Begitu. Tetap kembali kepada bismillah itu. Karena asal kita datang dari bismillah, maka kita akan kembali kepada Allah juga. Begitu. Akhir hayatmu tetap kembali kepada yang satu, yaitu Allah. Tunggal menjadi satu. Awal kita dari satu, akhirnya kita juga kembali kepada yang satu, Allah. Begitu. Tunggal esa, ahad jadinya. Begitu. Kembali ke Rahman dan Rahim. Kasih dan sayang itu semua satu. Sebenarnya tunggal, jangan duakan. Tempatnya saja yang banyak, wadahnya yang banyak. Di binatang ini, binatang itu, dan lain sebagainya. Manusia ini, manusia itu, dan lain sebagainya. Dan burung ini, burung itu, dan lain sebagainya. Semua itu berkasih sayang. Tapi banyak tempatnya, banyak wadahnya. Esakan menjadi satu, yaitu Rahmanir Rahim. Kasih sayangnya Allah. Allah lah yang bermesraan. Allah lah yang berkasih sayang. Tetap tunggal menjadi tunggal kasih, tunggal sayang. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kayaknya sungguh jelas ya. Sungguh ringkas ya. Sungguh luar biasa caranya saya jelaskan ya. Yaitu kasih sayangnya Allah. Allah lah yang berkasih sayang. Allah lah yang bermesraan. Allah lah yang menyenangkan dirinya. Sebenarnya begitu. Maka Allah cinta diri. Allah sayang diri. Allah rindu diri. Sebenarnya ya. Allah cinta diri, Allah kasih sayang diri. Sebenarnya semua itu adalah Allah. Nah seperti itu sebenarnya. Maka cinta Allah, aku rindu Allah, aku sayang Allah ya. Nah seperti itu sebenarnya. Aku cinta Allah, aku rindu Allah, aku sayang Allah. Seperti itu. Maka kita ini tetap kembali kepada Ahad, tetap kembali kepada Esa ya. Tetap kembali ke segala-galanya, yaitu Allah cinta diri. Begitu. Allah sayang diri. Seperti itu sebenarnya ya. Sampai di mana tadi? Sampai saya lupa ini. Itulah yang bernama rahasia ya. Itulah yang bernama rahasia, yaitu sirullah pada diri. Rahasia Allah. Rahasia Allah itu cuma satu sebenarnya. Tapi kita yang memperbanyak dia, kita mengira tempatnya banyak. Itulah sudah yang menjadi rahasianya Allah. Karena
Semua itu sudah satu, sudah tunggal, sudah esa, sudah ahad dia. Itulah rahasianya Allah. Rahasianya Allah mentauhidkan segala-galanya, menyatukan segala-galanya menjadi satu, segala-galanya tetap kembali kepada dirinya, yaitu Allah. Itu rahasianya Allah sebenarnya. Allah lah yang menjadikan rahasia hidupnya manusia yang pahamnya paham Allah. Itu baru bisa bernama ahlullah. Segala-galanya Allah. Kalau sudah segala-galanya Allah, jadi sudah marifat itu. Jadi sudah mengenal itu. Pahamnya paham Allah. Kenalnya kenal Allah. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkalam Allah, yang kuasa Allah, yang hidup Allah, yang bergerak Allah. Itu gerak Allah, langkah Allah, wujud Allah, hidupnya Allah, rasa Allah jadinya. Segala-galanya Allah. Tunggal sudah dia, esat ahad sudah dia. Wujud tunggal sudah. Itu tunggal rasa sudah. Tunggal wujud sudah. Tunggal hidup sudah. Tunggal segala-galanya menjadi satu pada Allah. Begitu saja. Jangan hanya memandang keluar ya. Jangan hanya memandang ke langit saja ya. Jangan hanya memandang ke langit saja. Maka kita harus memandang ke timur, barat, utara, selatan, bawah dan atas. Di situ tempatnya Allah ya. Sering kita dengar ya, Allah ada di mana-mana. Sering kita dengar itu. Allah ada di mana-mana. Maka kita harus memandang Allah ke arah timur, barat, utara, selatan, ke arah bawah dan atas. Di situ tempatnya Allah. Kalau tidak ditauhidkan. Tapi tauhidkanlah semua, satukanlah semua, ahadkan semua, ikat dia seperti lidi itu menjadi kuat, menjadi satu kumpulan. Maka ikatlah di semua itu menjadi satu jamaah. Itu satu Jumat. Itu maka kita berjamaah Jumat. Itu bersab-sab menjadi Sabtu, menjadi satu. Ahadkan ia, esakan ia, tunggalkan menjadi bukan hari Minggu, ahad ya. Begitu sebenarnya. Habis airnya banyak ini. Karena serak tenggorokan terlalu kencang. Kurang kencang nanti kurang besar suaranya di HP ya. Begitu. Kemanapun engkau memandang ya, utara, timur, barat, selatan, di situ tempatnya Allah. Nah itu sebenarnya contoh ya. Nur Muhammad yang terbesar itu adalah air. Contoh ini ya, hingga air ini dipakai mensucikan badan ya, yaitu air Nur Muhammad maksudnya ya. Atau air yang maha suci sendirinya, Allah dan Muhammad maksudnya. Begitu. Begini ya saya uraikan ya. Air Nur Muhammad yang terbesar itu ya. Contoh ini. Air ini banyak ya. Air ini banyak. Air kali, air kolam, air laut, air gelas, air minum. Satu gelas, satu ini jadinya satu gelas ya. Satu mok ini ya. Kalau ditaruh di gelas, satu gelas. Satu mok, satu mok. Kalau taruh di ceret, satu ceret. Kalau di ember, satu ember. Kalau di sumur. Satu lautan. Satu segala-galanya. Air kopi, air teh, air susu, air segala-galanya air. Tetap air, termasuk air mata ya. Termasuk air mata. Semua itu intinya adalah air. Air yang bisa dipakai sekalipun air got. Tetap intinya air ya. Itu pada dasarnya air itu adalah suci. Kenapa tidak suci? Ya, karena Nur Muhammad ya. Nur Muhammad yang terbesar yaitu adalah air Nur Muhammad. Sebenarnya air kehidupannya manusia. Ya maka kita tidak bisa jauh dari air. Tapi intinya semua, tunggalnya semua, ahadnya semua, esanya semua, tetap air semuanya. Begitu. Tetap air semuanya. Banyak macam air ya, tapi tetap satukan menjadi air Nur Muhammad ya. Nah, maka segala sesuatu itu suci di dalam nama Allah dan Muhammad. Maka satukan, esakan, ahadkan menjadi Allah dan
Muhammad. Begitu. Maka yang zahir ini adalah Muhammad, yang batin itu adalah Allah. Kumpulannya semua itu dari yang bernama-nama, yang berbentuk-bentuk, yang berwujud-wujud, yang berupa-rupa, yang berasa-rasa, kumpulkan semua menjadi ahad, menjadi ahad esa, menjadi satu, menjadi tunggal, yaitu Allah. Begitu saja. Begitu. Keseluruhan air itu tauhidkan ya, menjadi satu, yaitu air kehidupan, air nur Muhammad, air mani. Ya, air mani juga termasuk karena mani-manika madi dan mazi ya. Mani-manika madi dan mazi ya. Menjadi manusia yang mati. Itu yang jadi manusia, maka tetap mati manusia karena asalnya dari barang mati, benda mati. Kita makan telur, makan daging, makan apa segala macam hasil dari bumi, dalam artinya makan nasi ya, nasi itu dari bumi ya. Nah, karena asalnya dari bumi, dari tanah, sehingga menjadi sperma, opa, darah, daging ya, mani, manika, madi dan mazi, semua itu asalnya dari bumi, disalurkan melalui Hawa ya, dari Adam, dari alif yang tegak berdiri ya, kemaluan itu diketemukan Adam itu dengan Hawa, kemaluan dengan kemaluan, menjadilah hidup beserta disertai dengan zuk, kenikmatan, menjadi satu, kumpulnya semua, maka jadinya bayi, cabang bayi, dalam artinya yang mengeluarkan dalil huwa. Dialah Allah yang esa, tunggalnya Allah itu pada manusia, pada insan yang paham kepada dirinya, yang kenal kepada dirinya, yang makrifat kepada Allah ya, manusia yang sempurna ya. Nah, itu manusia yang sempurna, orang manusia yang paham kepada dirinya, paham kepada Allah. Begitu saja sudah. Karena asalnya dari barang mati ya, diciptakan, maksudnya ya, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka matikan sekalian, mautu anta kablal maut, matikan semua sudah. Pana ulpana, tenggelamkan semua, lenyapkan di samudra yang luas ya, tenggelamkan sekalian, matikan sudah, tiadakan yang zahir, adakan yang batin ya, zahir dan batin jadikan satu pada Allah, begitu himpunannya, begitu. Nah itu, katakan bahwa Allah itu adalah esa, itulah keesaan Allah, itulah kebesarannya Allah, itulah keagungannya Allah pada diri insan yang paham kepada dirinya. Itu seperti itu. Sekalian sudah mati ya. Mautu anta qablal maut, matikan sudah sekalian sudah. Seperti itu. Kalimah iman, Islam, tauhid dan makrifat. La ilaha illallah, tiada ada ya. Tiada yang ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kata aku ini adalah Allah, aku diri sebenarnya. Aku itu adalah Allah juga maksudnya, begitu. Yang hidup, yang berwujud dan berasa, merasai di dalam sir, di dalam rahasia rasa maksudnya. Semua itu dirahasiakan sehingga manusia tidak bisa memahami. Tapi selamanya kalau tidak kita bongkar keilmuan ini, selamanya kita tidak akan pernah mengenal keilmuan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Maka kita tidak akan pernah menjadi manusia-manusia yang beriman karena tidak paham ilmu. Itu karena kita itu tidak pernah mau keluar dari kewujudan diri, dari kewujudan dirinya ya, sehingga kupur tidak pernah diterima amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa tidak mau mengakui semua itu adalah miliknya Allah, segala-galanya hak ya. Nah, itu maka dia itu adalah dihitung orang yang kupur. Nah itu, maka tidak pernah berpahala manusia itu karena kesombongan dirinya, mengakui dirinya yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Yaitu tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah. Maka kembalilah kepada Allah, dari Allah, untuk Allah dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Yang menguasai dengan hidup pada seluruh alam, menjadilah rahmat ya.
bagi seluruh alam, karena semua itu dibagikan cahaya, semua itu dibagikan hidup ya, semua itu dibagikan zat, semua itu dibagikan sifat, asma dan af'al sempurna, semua itu yaitu Allah, itu disebut dengan rahmatan lil alamin ya. Sering kita dengar Allah atau Tuhan ada di mana-mana ya, tapi jangan nyangkutkan iman kita pada pepohonan, pada dewa dan batu dan lain sebagainya, pada pohon besar ya, termasuk pohon beringin yang disebut dengan pohon Sidratul Muntaha itu ya, pada bebatuan ya. Jangan nyangkut iman kita di sana. Maksudnya ya, jangan nyangkutkan imanmu ya pada jin, pada yang lain, maksudnya selain daripada Allah. Syirik jadinya kita ya, menduakan ya yang maha pencipta, yang menguasai, menghidupi ya, yang menghidupi bagi seluruh alam ya, yang menghidupi bagi seluruh alam, apa yang ada pada alam ini. Maksudnya barang siapa yang menduakan Allah, mensekutukan, maka melampaui batas ya. Melampaui batas namanya berlebihan, namanya ya keterlaluan. Termasuk juga jika kita memperibu, memperbapak dan memperanak Tuhan. Nah itu memang usul asal kejadiannya, semua itu ada pada diri, semua itu adalah kita itu adalah dilahirkan ya, disertai hidup, disertai rasa, disertai dengan wujud. Maka hiduplah kita melalui cahaya malaikat sehingga berwujud-wujud dan berasa-rasa kita ini ya. Tapi semua itu jangan lupa tetap kembali kepada yang tunggal, kepada yang esa. Maka tunggalkanlah diri di dalam Allah yang bernama-nama keseluruhannya itu. Maka lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, jangan diduakan, jangan ditigakan, begitu saja sudah intinya. Allah itu tetap tunggal, Allah itu tetap satu, Allah itu tetap esa ya. Allah itu tidak diperanakkan, artinya sejatinya kata Allah itu kata aku, sebenarnya aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, sebenarnya seperti itu. Kul huwallah ya. Kul huwallah itu katakan ya Muhammad bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak ada duanya. Nah itu bahwa Muhammad dikasih tahu bahwa katakan bahwa Allah itu adalah esa, tunggal, tidak ada duanya. Nah itu maka laisa kamislihi sifatnya ya, la maujud bihaqil illallah, tidak ada yang berwujud-wujud selain daripada Allah sendiri. Disinilah tempatnya puji kodim bagi kodim, Allah memuji kepada dirinya ya, yang menjadi sir pada karam itu, pada Al-Quran itu maksudnya ya, menjadi sir rahasia Al-Quran, maksudnya itu lenyap sirna, pana ulpana, tenggelam pada rahasia. Itu tenggelam pada rahasia, rahasia rasa, rahasia hidup dan rahasia wujud. Kul huwallahu ahad. Kul huwallah ya, hu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Itu hanya Allah saja yang esa, hanya Allah saja yang kuasa, hanya Allah saja yang berkehendak. Tapi kita mengatakan diri kita yang berkehendak, kita yang mengatakan diri kita yang melihat, kita mengatakan diri kita yang mendengar, kita mengatakan diri kita yang bergerak, kita mengatakan diri kita yang mampu dan bisa berkalam dan lain sebagainya, bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah kupur kita kalau kita seperti itu. Tetap kembalikan, tunggalkan, esakan hanya kepada Allah. Hilangkan kata kul ya, hilangkan kata kul yang artinya katakan. Nah, ambil huwallahu ahad yang artinya dia Allah yang esa. Dia Allah yang esa. Hanya satu-satunya, sudah tunggalkan, sudah semuanya maksudnya ya. Kalau ada kata huwallahu ahad, dia Allah yang esa, berarti ada pasangannya. Dari mana datang pasangannya? Rahmanir Rahim. Karena maha kasih dan sayangnya Allah ya, ada pasangannya.
Anallahu ahad. Aku adalah Allah yang esa. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Aku dan dia adalah satu, tunggal. Tunggal hidup. Itu tunggal rasa dan tunggal wujud. Maksudnya begitu. Jika ada kata dia, berarti ada kata ana. Nah, maka adanya anallahu ahad itu. Anallahu ahad artinya aku Allah yang esa. Bertanyalah pada diri, siapa yang mengeluarkan kalam? Aku. Siapa yang mendengar? Aku. Aku itu siapa? Itu. Ingatlah ya, yang mentiadakan segala sesuatu ya, yang ada, yaitu kalamullah, Allah yang berkalam-kalam. Nah itu basar, basirun, basiroh ya, pandangan roh, kumpulnya menjadi ahad pada Allah. Itu Allah, roh sebenarnya yang memandang, roh sebenarnya yang hidup ya, roh sebenarnya yang melakukan segala sesuatu, roh sebenarnya yang bergerak-gerak pada diri sebenarnya. Berarti Allah lah yang pandang diri, Allah yang gerak diri sebenarnya. Segala-galanya tetap kembali kepada Allah sebenarnya. Jika engkau katakan bahwa yang zahir, yang mampu dan bisa berkehendak, berarti menjadi dua kehendak, juga syirik. Ya, jangan kita seperti itu ya. Tetap tunggal, tidak ada keakuan ya, tidak ada keakuan diri kecuali Allah sendiri yang mengaku pada dirinya. Begitu. Rasul adalah rahasia rasa pada diri. Rasulullah, Allah lah yang merasakan nikmat itu sebenarnya. Tapi kita yang mengatakan diri kita yang mampu dan bisa merasakan nikmat. Itu lupa kita kepada la haula wala, tidak ada dayanya badan, tidak ada kuasanya badan, tidak bisa apa-apa badan, kuwata ilah kecuali Allah. Berarti Allah yang merasakan nikmat dan lain sebagainya. Maka disebut dengan Rasulullah, rasa Allah, Allah yang merasakan. Begitu sebenarnya. Nur Muhammad itu adalah cahaya pandangan Allah yang sangat terang benderang, menilik dirinya pada sesuatu yang ada. Itu Nur Muhammad itu terang jelas sebenarnya pada jasad zahiri ini, pada sifat itu tempatnya. Maka tiliklah diri itu pada diri sendiri dan menggunakan basiroh, pandangan roh, roh yang memandang. Sudah begitu saja sudah. Apabila telah nampak wujud ya, kalau sudah terlihat rupa kita ya, diri kita ini maksudnya, maka nampaklah wujud Allah pada diri. Berarti kalau kita sudah bisa melihat bayangan ini adalah bayangannya Allah pada badan ini, berarti Allah itu sudah kelihatan, sudah nampak, sudah begitu. Maka tiliknya itu adalah secara dalam cara kita menilik kepada Allah. Allah melihat menggunakan pelihat, bukan menggunakan mata. Mendengar menggunakan pendengar, bukan menggunakan telinga. Maka saya katakan, bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, dan bukan tangan yang memegang, bukan kaki yang berjalan, bukan badan yang bergerak, dan bukan lidah yang berkalam-kalam. Tidak lain adalah Allah semata. Begitu. Allah mendengar menggunakan mata, menggunakan pendengar sebenarnya. Seperti itu intinya ya. Allah berkalam menggunakan kalam, bukan menggunakan lidah. Allah punya kalam, maksudnya ya. Allah punya lihat, sebenarnya Allah punya dengar pada diri sebenarnya. Bukan kita punya ya. Kalau kita punya berarti kita merebut, merampas, merampok kepada Allah. Maka Allah lah yang melihat dan mendengar dan berkalam-kalam pada diri. Termasuk juga bergerak, merasa, berwujud, hidup dan pada diri. Sebenarnya semua itu kembali kepada Allah, maksudnya kembali ke bihablil warid ya, urat leher ya, dikatakan satu, atau mata hitam dan mata putih kita ini dikatakan menyatu. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada itu sebenarnya. Kata Rasulullah, jika kita merasa jauh
maka di akhirat nanti kita tidak akan pernah untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti akhirat? Akhirnya hidup kita tetap kembali kepada yang tunggal, tetap kembali kepada yang satu, yaitu hanyalah kepada Allah saja. Begitu. Awalnya kita datang dari Allah, akhirnya kita kembali juga kepada Allah. Begitu. Maka awaludin ma'rifatullah, yang awal itu adalah Allah, yang akhir juga Allah sebenarnya. Pelajari diri, ya ikra diri, ya baca diri, ya sembah diri, ingat diri, zikir. Zikir namanya semua ya. Itulah ingat yang disebut dengan zikir itu. Berarti kita ingat. Tetap kita ingat, maka iling le. Tetap kita ingat hanya kepada Allah saja kembalinya kita. Begitu. Tetap di dalam tetapnya Allah. Tetapkan sudah, bakokkan, kekalkan sudah di dalam diri. Sebenarnya seperti itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Matikan.